Video hoax sindiran Mawar Afi ketika mengetahui dari netizen bahwa istri Steno Ricardo, mantan babysitternya, melahirkan anak buah cinta mereka dengan menyampaikan ucapan selamat, tapi dilanjutkan dengan curhat yang mengungkap bahwa Steno seakan dan diduga menelantarkan 3 anak dari buah cintanya dengan Mawar Afi sebelumnya. Kalimat ucapan selamat bernada sindiran tersebut diposting Mawar Afi melalui akun sosial media pribadinya. Secara panjang lebar, Mawar Afi mencurahkan isi hatinya melalui sosial media. Mirisnya lagi, Mawar Afi bahkan terang benderang mengungkap bahwa Steno diduga tidak lagi memberi nafkah lahir kepada ketiga anaknya yang kini diasuh oleh Mawar Afi berdasarkan keputusan pengadilan. Lantas seperti apa prahara baru yang kini ditabuh oleh Mawar Afi terhadap Steno Ricardo? Benarkah Steno lalai memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya? Benarkah ini karma bagi Steno yang memilih menikahi mantan babysitternya dan menceraikan istri sahnya Mawar Afi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, Mawar Afi mendapat informasi dari netizen bahwa mantan suaminya, Steno Ricardo, sudah memiliki momongan dari pernikahan keduanya dengan mantan babysitternya bernama Susi Latifah. Mendapat kabar mengejutkan tersebut, Mawar Afi melalui unggahan di sosial medianya pun menyampaikan ucapan selamat. Tapi tak hanya sampai di situ, Mawar Afi juga menyindir mantan suaminya lantaran tidak memperhatikan 3 anak sebelumnya, buah cintanya dengan Mawar Afi yang kini ada dalam hak asuh Mawar Afi. Tak hanya itu, Mawar juga mengungkap kejadian lama ketika dirinya masih berstatus sebagai istri Steno pernah jatuh sakit, tapi tidak dijenguk oleh Steno ke rumah sakit. Tapi saya mau berterima kasih juga nih sama kalian. Dari awal case saya muncul, saya banyak dibantu teman-teman netizen. Karena saya beneran gak pernah nyari-nyari tahu. Jadi info-info tuh saya dapetin justru dari komentar-komentar kalian di postingan saya. Jadi sekarang saya ngerti kenapa saat anaknya sakit, beliau hanya menjanjikan kirim obat dan makanan, tapi gak ada sampai ke rumah juga. Dari tanggal 21 Januari sampai hari ini, mungkin juga abang kurir nyasar atau mandek di DC Cakung ya. Saya dapat kabar dari orang-orang soal lahiran. Selamat ya, 3 anak sebelumnya adalah anakmu juga atau bukan? Ucapan soal alasan kamu persidangan dan gugat-gugat saya supaya anak-anak bisa dapat haknya lewat hukum. Tapi apa? Kamu tidak tunai, sekalipun gak pernah kamu memenuhi nominal yang pantas untuk 3 anak kamu. Bahkan berbulan-bulan tanpa kasih pun gak pernah. Ini namanya apa ya? Lalai, abai, penelantaran. Kalau dunia masih bisa dipermainkan, hukum Allah tuh gak akan bisa kurasa. Tulis Mawar Afi dalam story terbarunya. Kata Riri bilang dulu sempat nangis, sekarang udah bisa ngetawain masalah itu ya. Kalau dulu sempat nangis, sekarang udah bisa ketawa ya. Dalam postingan selanjutnya, Mawar Afi juga mengungkap bahwa Steno kini tak pernah menanyakan kabar anak-anaknya dan tidak memenuhi kebutuhan sang anak setelah berpisah dengan dirinya dan menikahi mantan babysitternya. Bahkan chatnya kini sudah tidak pernah dibaca lagi oleh Steno
Walaupun sekedar menanyakan kabar dari anak-anak mereka pun tidak pernah. Kesehatannya, hidupnya ini anak juga kan tanggungan bapaknya. Coba deh kapan sih kebutuhan anak-anak dipenuhi dengan baik dan teratur? 2 kali anak di rumah sakit aja kamu kayak nyantai aja. Boro-boro jenguk dan handle semua urusan. Inisiatif tanya perkembangan aja enggak. Kalau saya nggak ngabarin ya udah aja, nggak akan tanya. Amit-amit ada apa-apa sama anak, jangan sampai nyesel aja. Kamu bisa mengabaikan chat berhari-hari, padahal chat saya tuh pasti korelasi sama anak-anak tuh erat. Tapi ya bisa loh nggak pernah nanya kabar anak, soal sekolahnya, kemajuannya. Gak apa-apa kalau memang mau fokus hidup baru kamu tanpa keribetan anak-anak sebelumnya. Dilepasin aja ya, jangan pernah dihubungi apalagi dicari dan ditemui. Nanti gede mereka tahu siapa yang mati-matian hidup buat mereka dan selalu prioritas mereka. Kamu gak perlu khawatir, sampai sekarang anak-anak masih respect dan sayang kamu karena saya gak pernah cerita apa adanya. Tapi saat mereka cukup usia menelaah problematika kita, rasanya saya nggak perlu lagi menutupi apa yang terjadi sebenar-benarnya. Dari urutan A sampai Z-nya akan saya ceritakan beserta fakta apa adanya aja. Lanjut postingan Mawar Afi di sosial media pribadinya. Ada hikmah gede ya di kejadian ini ya. Tuhan ngasih kita kesempatan kedua buat dapetin yang lebih baik. Mawar Afi sudah mengantongi hak asuh ketiga anaknya dari Steno pada April 2023 lalu. Hal tersebut diakui Mawar pada saat ditemui untuk wawancara oleh awak media kala itu. Seperti diterangkan oleh pihak Pengadilan Agama Depok ketika itu juga, ketetapan hak asuh di tangan Mawar Afi karena sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Anak-anak, di mana anak-anak di bawah umur jatuh ke tangan ibundanya. Rupanya Steno sempat mengajukan banding untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Namun 2 kali proses banding, Steno tetap kalah dan kemenangan diraih oleh Mawar Afi. Akhirnya setelah dia kalah di tingkat pertama kan dia banding tuh. Akhirnya di banding juga saya menang, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah anak-anak resmi ada di saya hak asuhnya. Komunikasinya sama mantan suami? Udah banding mbak, tapi kalah lagi dia. Jadi aku menang lagi di banding. Kasasi maksudnya. Sepertinya tidak kasasi deh, alhamdulillah. Udahlah. Komunikasinya sejauh apa itu masih suka menemui anak? Karena kalau komunikasi benar-benar sebatas kapan mau ngejemput anak ya. Selebihnya nggak ada, cuma sudah 1 bulan ini dia anak-anak nggak ketemu papanya. Kenapa? Karena ya kesibukannya beliau juga ada urusan gitu. Untuk hak asuh anak itu kan memang kalau anak di bawah umur itu sudah undang-undang perlindungan anak kan di bawah 12 tahun yang belum memayis ya, itu ibu yang paling dominan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, terhadap pemeliharaan anak dan untuk ke depannya. Tapi biaya tetap dari orang tua, itu suami istri. Sebenarnya itu diminta tidak diminta kan kewajiban suami sebagai orang ayah. Mereka terlahir di dunia ini bukan meminta. Jadi dia terlahir karena orang tua. Siapa yang bertanggung jawab pada ibu? Ya walaupun orang tuanya bercerai, tapi tanggung jawabnya pasti. Tidak bisa dilepas begitu. Mengejutkan, Mawar Afi ucapkan selamat atas persalinan istri Steno Ricardo sambil menyindir mantan suaminya yang menikah dengan mantan babysitternya. Lantas, seperti apa pernikahan Steno dan Susi Latifah yang kabarnya mendapat banyak cobaan hingga hujatan dari netizen? Pernikahan Steno Ricardo kala itu tanggal 21 Februari 2022 silam menjadi sorotan publik luas. Cobaan sudah mulai terlihat di hari bahagia Steno dan Susi Latifah, mantan babysitternya ini.
Dari venue kebanjiran hingga respon orang-orang sekitar Steno yang tidak menyangka rumah tangganya dengan Mawar Afi berujung kandas dan Steno menikahi mantan babysitternya hanya berselang sebulan pasca perceraiannya dengan Mawar. Pernikahan Steno dengan Susi Latifah digelar dengan meriah, mengusung konsep modern, terkuak fakta berdasarkan foto-foto yang beredar di mana memperlihatkan kondisi venue pernikahan Steno dan Susi tampak berantakan. Rupanya sehari sebelum pernikahan, venue ini dilanda banjir akibat diguyur hujan deras. Momen tersebut pun sempat viral di jagat maya hingga menuai tanggapan negatif dari netizen. Mereka menyebut bahwa pernikahan Steno dan Susi seolah tidak direstui oleh alam. Alam pun tak merestui mereka. Hujan becek dan dipenuhi hujatan netizen pula. Komentar salah satu akun. Ya, karena faktornya macam-macam ya. Ada faktor ekonomi, ada faktor perselingkuhan, ada faktor lain. Jadi banyak faktor. Istilah nanti majelis hakim mempelajari dari si gugatan itu, dipelajari kasusnya apa. Nah, bisa saja dengan pertengkaran terus-menerus akibat dari masalah ekonomi tadi. Nah, apalagi faktor sekarang ini kan maksudnya pekerjaan juga tidak ada, ya kan? Orang susah mencari kerja, tinggal di rumah selamanya, dan tidak, kebutuhan hidup kan tidak bisa ditunda-tunda kan, kayak makan, kebutuhan anak belanja, karena faktor suami sudah tidak bekerja lagi itu bisa penyebab juga salah satu. Saya nggak tahu kalau itu ya, masalah itu. Kalau tadi kenapa rumah tangganya baik ya, baik rumah tangganya, nggak ada masalah apa-apa. Dengan babysitter juga saya nggak tahu, malah kaget saya lihatnya gitu. Dia ada tiba-tiba begitu aja kok secepat itu gitu ya, nggak ada. Biasanya kan kedengaran ada selentingan apa-apa, ini enggak. Saya nggak dengar ya. Ya, beragam hujatan diarahkan kepada dirinya dan Susi yang diduga melakukan perselingkuhan di saat Steno masih terikat pernikahan dengan Mawar. Ketika itu, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya foto Steno dan Susi. Foto tersebut diduga diambil pasca keduanya resmi menjadi suami istri. Tidak sedikit warganet yang menilai wajah Steno tampak lesu. Tampil simpel dengan kaos oblong hitam dengan masker menggantung di dada, tak ada senyum di wajah pengantin baru ini. Pak Steno kayak orang linglung ya, tulis salah satu akun. Klarifikasi sedikit, Mbak. Nanti ada waktunya. Tentang laporan sendiri, Mbak. Ya, nanti ada. Ya, saya nggak tahu juga kalau masalah itu kan di dalam ya. Tapi saya kelihatan kalau jalan-jalan gitu sama anak-anaknya, biasa aja jalan-jalan gitu di mobil, naik mobil gitu. Saya semoga dia diberi kesabarannya, kekuatan. Semoga dia ya dikuatkan imannya aja, sehat selalu dan tidak jauh dari anak-anaknya, karena anak-anaknya masih perlu dia, masih kecil-kecil. Soalnya ganti-ganti ya Mbak kalau babysisternya. Soalnya ada dua kan, satu udah lumayan tua, yang satu masih muda, tapi kalau saya nggak tahu ya. Penampilannya biasa-biasa aja ya Mbak ya, nggak menyerah kayak gimana enggak. Sempat geger pernikahan Steno Ricardo dan Susi Latifah mendapatkan banyak cobaan dan hujatan netizen. Lantas seperti apa Mawar Afi melalui hari-harinya pasca perceraiannya dengan Steno? Geger kisah rumah tangga Mawar Afi yang hancur akibat sang suami bermain mata dengan babysitternya. Kini Mawar Afi tampak berusaha tegar menjalani kehidupan barunya sebagai janda. Mawar kini berusaha melakoni aktivitas lagi sebagai selebriti. Ia terlihat sering tampil sebagai bintang tamu di layar televisi hingga podcast, mengisahkan cerita pilu yang terjadi dalam kehidupannya. Tegarnya Mawar Afi jalani hari-harinya tak lepas dari dukungan para sahabat dan kerabat. Salah satunya Romi, personil 12 sahabat yang pernah merasakan satu perjuangan dengan Mawar
dalam ajang pencarian bakat suatu stasiun televisi. Menurut Romi, sah-sah saja jika Mawar Afi sering diundang ke berbagai tempat dan membagikan kisah kelabu perjalanan cinta dan rumah tangganya. Karena hal tersebut selain mungkin dapat sedikit meringankan beban di hatinya, seperti juga diungkap oleh Ferry, sosok yang dikabarkan pernah dekat dengannya, juga dapat menjadi pelajaran berharga bagi kaum wanita. Ya, yang pasti kalaupun istilahnya dia diundang, ya mungkin bentuk apa ya istilahnya bentuk apa ya supaya jadi inspirasi aja gitu loh ya kan buat orang-orang di luar sana gitu loh. Itu tuh kembali lagi ke Mawar, kalaupun istilahnya dia memang diundang untuk lebih mencurahkan segala apa yang dia rasakan ketika pada saat kasus yang bukan kasus ya, tapi lebih kepada masalah ini gitu loh ya kan. Ya buat aku sih silakan aja, mudah-mudahan apa ya bisa memberikan motivasi, inspirasi buat orang di luar sana gitu loh ya kan. Ini kan istilahnya bentuk sebuah kejadian takdir yang Allah berikan kepada Mawar gitu ya kan. Mudah-mudahan agar lebih diberikan kesabaran lagi, keikhlasan lagi. Ya kita tidak ada yang tahu ya garis kehidupan seseorang seperti apa. Tapi ya mungkin dengan dia diundang di podcast seperti itu, bentuk dari apa ya curhatan dia, mungkin biar memberikan apa inspirasi ke orang-orang lain gitu kan, bentuk motivasi sebagai wanita yang kuat dengan apa problema yang saat ini yang mungkin jarang terjadi ya gitu loh ya kan, walaupun mungkin di luar sana banyak, tapi yang mungkin viral yang kita tahu di Mawar ini. Aku sendiri juga bingung ya kenapa akhirnya bisa serumit itu gitu, karena kalau pas baru-baru awal-awal banget beritanya itu sih emang aku masih aktif juga tuh ya baca beritanya, terus masih aktif chat juga dengan Mawar. Nah, sebenarnya sih tetap lancar ya, jadi dari kemarin-kemarin juga emang setiap hari ngobrol gitu kan. Ya mungkin sebenarnya ketika kedamaian terusik akhirnya ya jadi apa ya tiba-tiba muncul kayak ada api lah gitu yang memicu gitu. Ya semoga sih apinya bisa cepat padam, bisa adem lagi. Kalau aku sih bilang sama aja sih ya, baik sebagai teman, baik sebagai orang di luar sana yang mungkin nggak mengenal banget sosoknya Mawar dan Steno juga. Ya sebenarnya sih kita sama-sama orang luar gitu kan, yang lebih tahu kronologisnya ya pastinya mereka berdua ya. Kalau aku sih sebagai sahabat cukup jadi pendengar aja gitu kan, sebisa mungkin ngademin. Misalkan Mawar sendiri juga merasa ada sesuatu yang perlu disampaikan, ya sampaikan aja lah gitu kan. Maksudnya biar semuanya lebih clear juga, lebih jelas juga ya buat semuanya. Terkhusus buat Steno dan juga buat Mawar ya, bukan buat publik sih sebenarnya gitu. Karena kalau publik juga gimana pun juga mereka punya mata-mata sendiri yang bisa berbeda persepsi gitu. Tapi yang jelas semoga kalau memang ada dari pihak Steno ataupun Mawar yang benar-benar mau disampaikan, semoga komunikasinya itu benar-benar nyampe gitu kan. Jadi masalahnya apa, benang kusutnya di mana ya bisa mereka selesaikan. Ya semoga apapun itu yang terbaik juga buat Mawar. Kalau aku sih yang paling mikirin banget tuh masalah anak-anak ya, masalah anak-anaknya Mawar. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.